Nah, tinggal sekarang kita melihat pergeseran yang dilakukan saat ini oleh pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly ini, apakah pergeseran itu hanya terjadi pada objek, rincian objek, dan subrincian objek, atau juga terjadi pergeseran antar program kegiatan dan pergeseran antar OPD. Kalau hanya sebatas pada objek, rincian objek, dan subrincian objek, saya kira itu tidak bisa dipersoalkan karena regulasi payungnya udah jelas. Ya. Tetapi kalau pergeseran itu dilakukan dan terjadi pergeseran antar OPD atau antar program kegiatan meskipun di dalam satu OPD, maka pergeseran itu tidak sah tanpa melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah. Aturan bilang kalau geser antara OPD dan geser antara program kegiatan, ya harus menunggu Perda. Kalau tidak mau pakai itu dengan alasan mendesak, kriteria mendesak harus diatur dalam Perda APBD. Kalau pergeseran ini hanya untuk membangun rumah dinas jabatan gubernur, tidak masuk kriteria darurat dan tidak masuk kriteria mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Salam juga untuk pemirsa dan penonton Wahyu Mulyani Channel. Kali ini saya bersama dua orang tamu yang luar biasa. Tamu yang pertama adalah Bang Ishak Masir. Biasa kami panggil beliau dengan Kakak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu yang kedua adalah Abang Hasim Abdul Karim. Biasa adik-adik HMI di komisariat memanggil beliau ini dengan Bang Cimot. Kedua tamu ini memiliki latar belakang yang berbeda. Kalau Kakak Is ini pernah menjadi anggota DPRD, kalau saya salah dikoreksi, 5 periode. 5 periode. Dan diawali dari anggota DPRD Halmahera Tengah waktu itu ya. Lalu kemudian pernah menjadi ketua DPRD di Kota Kepulauan dan lalu beralih ke DPRD Provinsi Maluku Utara selama 3 periode sudah pernah memimpin parlemen di tingkat Provinsi Maluku Utara. Lalu Bang Cimot ini seorang aktivis yang tidak pernah capek, tidak pernah lelah, terus menyuarakan kepentingan masyarakat, kepentingan adik-adik mahasiswa dan hal-hal sosial lain yang berhubungan dengan masyarakat itu beliau selalu tampil. Dan hari ini beliau berdua masuk dalam struktur presidium di KAHMI Maluku Utara. Nah, saya mengundang beliau berdua ini untuk berdiskusi tentang isu yang hari ini hangat di Maluku Utara terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan. Agar diskusi kita ini lebih menarik, saya mencoba untuk menawarkan ada 2 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah soal dugaan pergeseran anggaran APBD tanpa melibatkan DPRD. Bahwa kita tahu DPRD itu adalah satu lembaga negara di daerah yang punya kedudukan itu sejajar dengan gubernur. Apalagi DPRD juga punya fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Tapi lagi-lagi dalam kebijakan Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, diduga tidak melibatkan DPRD. Lalu yang kedua adalah soal rehabilitasi rujak rumah jabatan gubernur dengan anggaran yang cukup fantastis, kurang lebih 8 miliar sekian. Ini juga diduga tanpa melalui mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa, lalu menggunakan swakelola. Ini 2 isu yang akan kita diskusikan pada saat ini. Karena itu, saya ingin memulai dari Kakak Is dulu. Silakan, Kakak Is. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pergeseran anggaran ya. Pertama, saya ingin
meletakkan dulu hal prinsip dalam pembicaraan kita pada hari ini, Ya. bahwa kita mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan daerah ini secara objektif ya. Ya. Kemudian tidak ada prasangka buruk Ya. kita terhadap siapapun, termasuk terhadap gubernur baik selaku pejabat maupun selaku pribadi ya. Ya. Jadi kita melihat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam hal yang lebih teknis dari pergeseran anggaran ya, saya menggarisbawahi bahwa tadi dikonstatir di awal bahwa pergeseran anggaran ini tidak melibatkan DPRD sama sekali yang terjadi saat ini. Faktualnya seperti itu. Nah, bagaimana dari sudut pandang regulasi? Dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, ini menggantikan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 ya, tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan kita tahu bahwa kalau PP 58 turunannya adalah Permendagri 13 tahun 2006, termasuk dengan sudah diubah beberapa kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri juga. Lahirnya PP 12 tahun 2019, kemudian mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan petunjuk teknisnya. Nah, peraturan teknis pengelolaan keuangan daerah ini diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020. Sebenarnya kalau kita melihat perbedaan antara Permendagri 13 dengan Permendagri 77 tahun 2020, hampir tidak terjadi perbedaan yang signifikan ya. Dan kalaupun ada perubahannya, itu pada hal yang menurut hemat saya itu tidak terlalu prinsipil, hanya persoalan-persoalan yang sifatnya teknikal belaka ya. Terkait dengan khusus pergeseran, ya kita tidak boleh mengatakan pergeseran tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan DPRD, karena dalam PP 12 tahun 2019 kemudian diatur lebih lanjut oleh Permendagri 77 2020, pergeseran anggaran yang dilakukan ada yang memerlukan persetujuan DPRD karena melalui mekanisme peraturan daerah, ada yang tanpa melalui persetujuan DPRD, tapi cukup dilaporkan nanti ditampung di dalam Perda APBD perubahan kalau itu dilakukan oleh pemerintah dan DPRD. Jika dilakukan setelah perubahan APBD, maka itu langsung dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan dijelaskan atau diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Itu mandat regulasi. Nah, memang PP 12 ini berbeda dengan PP 58 sebelumnya. Ya. Dan Permendagri 77 berbeda dengan Permendagri 13. Ya. Permendagri PP 12 dan Permendagri 77 turunannya ini dibuat di masa era Presiden Jokowi. Sedangkan PP 58 dan turunannya Permendagri 13 dan beberapa peraturan Mendagri perubahannya itu adalah produk di masa pemerintahan Pak SBY. Ya. Di aturan yang lama PP 58 dan Permendagri 13, pergeseran itu ada 3. Pergeseran anggaran itu. Ada 3. Kalau pergeseran itu hanya terjadi pada rincian objek, maka tidak memerlukan persetujuan DPR. Langsung ditandatangani oleh PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Itu PP 58 dan Permendagri 17-nya. Permendagri 13 ya. Kalau pergeserannya objek. Rincian objek. Rincian objek. Nah, kalau hanya pada pergeseran antar objek belanja, pada jenis belanja yang sama, maka itu cukup sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Kalau pergeseran itu antar jenis belanja, maka itu harus dilakukan melalui perkada. Peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah, baik Pergub, kalau di kabupaten kota ya Pergub dan Perwali ya. Sedangkan pergeseran antara unit organisasi dan pergeseran antara program kegiatan itu harus tetap melalui mekanisme peraturan daerah. Ya, jadi tidak ada istilah mendahului perubahan. Jadi kalau peraturan daerah berarti harus dilibatkan DPRD. Ya, kalau peraturan daerah kan harus persetujuan bersama. Kepala daerah sendiri tidak bisa menetapkan peraturan daerah tanpa persetujuan DPR ya. Itu dari sisi mekanisme peraturannya lama. Berbeda dengan di PP 12 tahun 2019 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Permendagri 77, pergeseran yang tidak memerlukan persetujuan DPRD hanya pergeseran yang terjadi pada pergeseran antar objek belanja pada jenis belanja yang sama, pergeseran antar rincian objek pada objek yang sama, dan pergeseran pada subrincian objek pada rincian objek yang sama. Itu Permendagri 77. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pergeseran
antar unit organisasi, antar OPD, dan pergeseran antar program kegiatan di dalam PP 12 tahun 2019 tetap harus melalui Perda. Jadi harus dengan persetujuan DPRD. Nah, tinggal sekarang kita melihat pergeseran yang dilakukan saat ini oleh pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly ini, apakah pergeseran itu hanya terjadi pada objek, rincian objek, dan subrincian objek, atau juga terjadi pergeseran antar program kegiatan dan pergeseran antar OPD. Nah, kalau hanya sebatas pada objek, rincian objek, dan subrincian objek, saya kira itu tidak bisa dipersoalkan karena regulasi payungnya sudah jelas, ya. Tetapi kalau pergeseran itu dilakukan dan terjadi pergeseran antar OPD atau antar program kegiatan meskipun di dalam satu OPD, maka pergeseran itu tidak sah tanpa melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah. Dalam hal ini, peraturan daerah tentang APBD perubahan. Nah, bagaimana? Siapa yang bisa melakukan ini? Pertama-tama adalah DPRD sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui telah terjadi pergeseran ini hanya sekadar objek atau rincian objek dan subrincian objek, atau terjadi antara OPD dan atau terjadi antara program kegiatan? Saya mendapatkan informasi dari sumber yang sangat valid dan bisa dipercaya bahwa sampai detik ini anggota DPRD di luar pimpinan DPRD tidak pernah memegang Perda APBD tahun 2025 yang sudah diundangkan. Setahu saya perdanya pasti nomor 1 tahun 2005 karena sepanjang saya 25 tahun ber-DPR ini, peraturan daerah tentang APBD pasti nomornya, aturan numeriknya dia nomor 1. Karena dia di awal tahun. Dan biasanya itu perda yang paling pertama ditetapkan pada tahun berjalan adalah Perda APBD. Jadi perda nomor 1 tahun 2025 yang tentang APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2025 itu belum dikantongi oleh DPRD. Jadi terlalu naif kemudian kalau kita mengatakan bahwa pergeseran itu sesuatu yang normal dan sudah sesuai peraturan perundangan. Karena saya mengikuti di media ada salah satu anggota DPRD yang mengatakan bahwa pergeseran yang dilakukan oleh gubernur itu sudah sesuai peraturan perundangan. Sementara informasi dari sumber yang bisa kita percaya dan valid menyatakan bahwa dokumen APBD itu belum dikantongi oleh anggota DPRD. Tidak ada satu orang pun. Terus bagaimana DPRD bisa kita terima penjelasannya ke publik melalui media bahwa ada sebuah buku yang dia tidak pernah baca, tapi kemudian dia menceritakan isinya. Bahkan saya mencoba mengkonfirmasi ke beberapa sumber, termasuk anggota DPRD sendiri. Saya tanya, sudah berapa pergeseran APBD? Berapa kali? Mereka sendiri belum mengatakan mereka tidak tahu sudah yang keberapa kali. Kalau kita menggunakan istilah Rocky Gerung, ya dungu sekali mereka itu. Ya, itu istilah Rocky. Saya tidak menggunakan istilah itu. Saya punya istilah yang lain, tapi saya tidak kemukakan pada kesempatan ini. Mungkin di akhir pembicaraan baru saya kemukakan istilah ini. Tetapi menurut saya, ini ada satu titik lemah kita di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kita tahu bahwa namanya dokumen APBD adalah dokumen publik. Dia wajib disosialisasi. Amanat peraturan perundangan, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, satu tahapan adalah namanya tahapan penyebarluasan. Sebuah peraturan perundangan, terutama termasuk perda, jangankan setelah diundangkan. Pada saat diusulkan dalam bentuk proleg dan perencanaan peraturan daerah, itu sudah harus disosialisasikan atau disebarluaskan. Di seluruh tahapan pembentukan itu, mulai dari penyusunan naskah akademik, itu sudah harus disosialisasi atau disebarluaskan. Supaya bisa merangsang partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Ya, perda termasuk salah satu produk kebijakan publik. Ya. Nah, apalagi perda setingkat APBD. Ini perda yang sangat vital karena kita tahu bahwa anggaran itu, APBD, itu instrumen otorisasi yang memiliki fungsi otorisasi. Artinya, kalau termuat dalam APBD, dapat dilaksanakan. Tidak dapat dilaksanakan kalau tidak ada dalam APBD. Pendapatan dapat dipungut kalau dimuat dalam APBD. Belanja dapat dilakukan pengeluaran dari kas daerah untuk membelanjakan sesuatu kalau belanja itu dianggarkan di dalam APBD. Nah, inilah yang harus dipahami oleh setiap penyelenggara pemerintahan daerah, baik itu di eksekutif maupun di legislatif, bahwa fungsi otorisasi APBD itu seperti itu. Dianggarkan, dapat dilaksanakan. Tidak dianggarkan, tidak dapat dilaksanakan. Terkecuali dapat dilaksanakan tanpa penganggaran itu hanya dikecualikan untuk dua hal. Keadaan darurat dan untuk membiayai kegiatan yang
bersifat mendesak. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari fakta yang kita ikuti dari media sosial maupun perdebatan di medsos kan cukup ramai itu. Ya. Nah, ada juga melalui pemberitaan di media-media online, ya. Itu pergeseran ini masih menimbulkan tanda tanya. Apakah pergeseran ini dilakukan tadi sesuai dengan PP 12 yang hanya pergeseran pada antar objek dan rincian objek, atau sudah terjadi pergeseran antar program kegiatan, bahkan pergeseran antar OPD. Nah, kondisi ini tentu kita sayangkan kalau kemudian DPRD tidak memegang dokumennya, termasuk dokumen Pergub. Padahal justru dua produk hukum ini adalah objek pengawasan dari fungsi pengawasan DPRD. Ya. Fungsi pengawasan DPRD itu kan ditujukan untuk mengawasi Perda, termasuk APBD, Ya. ya, dan peraturan gubernur. Nah, idealnya dan dari sisi etik ya, ketika gubernur, kalaupun misalnya pergeseran ini tidak memerlukan persetujuan DPR karena hanya bergeser pada objek, rincian objek dan subrincian objek, etikanya begitu Pergub ditandatangani dan diundangkan, Pergubnya harus dikirim karena itulah yang akan diawasi oleh teman-teman DPRD. Nah, selanjutnya, saya juga dapat informasi DPRD itu berusaha meminta, tapi di sini saya belum berani mengklaim ini menjadi tanggung jawabnya siapa, karena apakah permintaan DPR itu secara institusi atau orang per orang, ya. Yang ada saya dengar itu hanya perdebatan antara anggota dan pimpinan dalam rapat-rapat internal dewan yang mendesak supaya pimpinan segera menghadirkan dokumen. Tapi selanjutnya kita tidak tahu apakah terkendala di level teknikal administrasi di eksekutif atau pihak sekwan yang kurang proaktif karena mungkin takut mendesak gubernur, takut sekwan mungkin juga takut kalau diganti, ya. Nah, karena ancaman-ancaman non-job juga datang bukan hanya dari pernyataan terbuka Ibu Sherly sebagai gubernur, tapi juga kadang-kadang di medsos itu tim-tim sukses yang kita kenal bagi orang-orang yang sangat dekat dengan gubernur juga kadang-kadang memberi signal itu. Iya. Nah, ini yang kemudian secara psikologis menekan aparatur sipil negara yang sementara memegang jabatan struktural seperti sekwan pun ini berada dalam sebuah tekanan psikologis yang sangat kuat sehingga ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya korektif juga tidak berani melakukan itu. Padahal ini seharusnya dilakukan supaya gubernur itu bisa terhindar dari kemungkinan-kemungkinan kesalahan. Saya kira itu sudut pandang dari sisi regulasi. Dan dari sisi etik, ya memang sudah sepatutnya gubernur, apakah Pergub itu dibentuk berdasarkan kewenangannya atau atas perintah perundang-undangan lebih tinggi, sekalipun etikanya sebagai mitra berkedudukan sejajar, seorang kepala daerah harus menyampaikan peraturan kepala daerah setelah diundangkan kepada DPRD untuk bisa diawasi secara efektif oleh Dewan. Saya kira itu. Baik, Kakak Is atas penjelasan singkat tadi. Menarik sekali tadi yang disampaikan soal ada isu yang beredar di media terkait dengan APBD yang hari ini kita lihat di media itu ada pergeseran yang dilakukan. Ya. Tapi memang faktanya kan ini kita masih berdasarkan informasi yang Ya. pergeseran ini dilakukan karena semata-mata untuk efisiensi. Yang kita baca di media kan seperti itu. Nah, lalu kemudian ada juga informasi program yang dilakukan saat ini yang sebelumnya tidak ada pos anggarannya di APBD, Ya. lalu kemudian dilakukan Ya. oleh kepala daerah saat ini. Misalnya soal rehabilitasi rumah dinas Ya. jabatan yang ada itu dengan anggaran yang kurang lebih 8, sekian miliar itu tanpa melalui mekanisme lelang. Ya. Dan kemudian dilakukan melalui swakelola sendiri oleh SKPD yang bersangkutan. Nah, saya juga membaca di sosial media maupun di media cetak dan online. Program ini mereka melibatkan aparat penegak hukum. Dalam hal ini jaksa dan PKP untuk pendampingan. Tapi ketika ada konfirmasi dari wartawan kepada pihak kejaksaan dan pihak PKP, mereka menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan itu semata-mata agar kebijakan itu tidak boleh bergeser dari perintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, ini bagaimana Kakak Is melihat ini sebagai satu kebijakan yang yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum? Ya. Jadi begini ya. Kalau pendampingan ya, saya kira ini terminologi yang
hampir kita tidak temukan dari sisi regulasi ya. Karena tidak ada satu aturan pun yang mengatur bahwa pemerintah daerah wajib atau dapat. Undang-undang tidak secara eksplisit memberikan diskresi juga kepada pemerintah daerah untuk melakukan consulting atau pendampingan atau koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, KPK, dan aparat pemeriksa seperti BPKP ataupun BPK. Kenapa? Karena jelas APBD ini urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah antara pemerintah daerah dan DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Ya. Dulu disebut badan legislatif, sekarang tidak, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berkedudukan sejajar. Saya baca dalam undang-undang, di undang-undang pemerintahan daerah udah jelas itu. Jadi otomatis penyusunan APBD ini, kalau Anda baca aturan dari pengelolaan keuangan, baik di PP 12 tahun 2019 itu, tidak ada satu pasal pun atau ayat pun yang memberikan diskresi atau ada norma habits yang memerintahkan kepada gubernur untuk berkoordinasi dengan pihak di luar unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyusunan APBD. Nah, karena tidak dilarang, berarti diskresioner, bisa dilakukan, sah-sah saja. Tetapi itu tidak mengikat. Apa yang dihasilkan dari hasil koordinasi atau hasil konsultasi dengan aparat penegak hukum tidak mengikat DPRD dalam penyusunan APBD. Ya. Bahkan tidak mengikat gubernur dan perangkat daerah. Karena tidak ada dasar hukumnya. Tetapi bahwa meminta pendapat hukum dari pihak aparat penegak hukum, menurut kami hal-hal yang wajar. Dan saya kira kalau, saya juga baru dengar dari informasi ini ya, tapi kalau memang betul ada semacam pendampingan, saya kira ini perlu diluruskan. Saya yakin pihak kejaksaan juga dengan kepolisian kalau misalnya ya, memang betul mereka diminta untuk mengomentari APBD, ya mereka memberi pendapat sebatas pendapat hukum. Mau dipakai atau tidak, mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh. Jadi katakanlah begini, ada advis hukum dari aparat penegak hukum misalnya, yang kemudian hari berdasarkan advis itu pemerintah melakukan pelanggaran, jaksa kan bisa dihukum. Betul. Karena jaksa tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab terhadap penyusunan APBD dan pelaksanaannya. Ya, oh jaksa juga akan mengawasi, polisi juga akan mengawasi, KPK akan mengawasi itu semua. Jadi jangan kemudian kita menjadikan alasan dan memberikan kesan kepada publik bahwa setelah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum maka apa yang kita lakukan setelah itu bebas dari pelanggaran hukum. Nah, dipastikan bahwa kita tidak belum tentu. Kalau kita mau bicara jujur, terjadi kasus korupsi ini kan dilakukan oleh orang-orang yang terdidik, orang yang tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Ada aturan yang melarang itu, tapi kan mereka tetap melakukan. Jadi ini bukan persoalan tahu atau tidak tahu, ini soal mentalitas. Ya. Jadi meskipun tidak berkonsultasi dengan aparat penegak hukum, saya kira sudah jelas ketika saya melihat gubernur berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, penjelasannya sudah cukup. Ya. Nah, kemudian alasannya kan ada impres, kemudian ada surat edaran Menteri Dalam Negeri. Yang kalau saya baca di salah satu pemberitaan di media online, Sekda Provinsi mengatakan itu senjata. Saya bilang itu bukan senjata, itu senjata tapi menggunakan peluru hampa. Kenapa? Karena impres itu bukan jenis peraturan perundang-undangan yang punya kekuatan hukum mengikat. Begitu juga surat edaran. Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar bagi publik dan saya pribadi ya. Kok Mendagri mengeluarkan surat edaran? Kenapa tidak saja dikeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri? Ya. Karena Mendagri bisa mengeluarkan karena terkait dengan kedudukan Mendagri selaku pembina dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Amanat undang-undang pemerintahan daerah kan seperti itu. Nah, kenapa tidak menggunakan otoritas ini? Nah, kalau saya mengamati dari medsos ya, terutama di TikTok kalau tidak salah itu, ada yang memvideokan konsultasi Gubernur Sherly dengan Dirjen BKD. Kalau saya lihat Dirjen BKD menunjuk pada aturan, saya kira aparat penegak hukum juga akan menunjuk. Boleh dilaksanakan pergeseran sesuai peraturan perundangan. Normatif itu. Ya. Peraturan perundangan mengatur sudah jelas, baik di tingkat PP maupun dijabarkan ke dalam Permendagri. Ya. Pergeseran yang dilakukan bukan berarti karena adanya impres memberikan kewenangan pada presiden untuk menggeser anggaran, kepala daerah untuk menggeser anggaran, terus dilakukan sesuka hati, dilakukan sesuai dengan aturan. Betul. Nah, aturan bilang kalau geser antara OPD dan geser antara program kegiatan, ya harus menunggu Perda. Ya. Nah, kalau tidak mau pakai itu dengan alasan mendesak,
kriteria mendesak harus diatur dalam Perda APBD. Ya. Saya baca Perda nomor 1 tahun 2025, Bang Imo, mengenai kriteria keadaan darurat dan mendesak. Keadaan darurat yang dimaksud itu terjadi bencana. Yang kedua, pencarian orang. Ketiga, terjadi kerusakan sarana prasarana yang dapat menghambat pelayanan publik. Itu berarti rusaknya perkantoran, ya. Itu dapat menghambat pelayanan publik. Nah, itu termasuk darurat. Maka itu kepala daerah bisa melakukan pengeluaran tanpa menunggu tersedia anggarannya di APBD. Ya, meskipun tidak tersedia, dianggap tidak cukup tersedia, tidak tersedia 0 rupiah pun bisa pemerintah lakukan pengeluaran. Nah, tapi ada caranya lebih lanjut, nanti kita jelaskan. Nah, di luar 3 hal darurat ini, ada hal yang sifatnya mendesak. Kriteria mendesak ini sayangnya di Perda itu, angka huruf D-nya, ya, bagian huruf D itu, menurut kami itu pasal karet. Ini menyalahi asas pembentukan peraturan perundangan yang menjamin adanya kepastian hukum. Jadi tidak boleh pasal itu multitafsir. Ya. Nah, pasal itu dia bilang begini, kegiatan pemerintah daerah lainnya yang apabila tidak dilaksanakan akan membawa kerugian bagi masyarakat dan daerah. Ini kan tafsirnya luas, ini multitafsir. Ini pasal karet, ini tidak ada kepastian hukum. Itu pasal ini sudah tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangan. Dapat diabaikan itu. Bagian huruf D. Yang berlaku hanya A, B, C. A itu, kalau saya tidak salah ingat, adalah untuk membiayai kerusakan pada fasilitas-fasilitas pelayanan dasar. Ya. Nah, yang kedua, pergeseran dilakukan itu tanpa persetujuan DPR itu kalian mendesak untuk belanja wajib dan belanja yang sifatnya mengikat. Nah, belanja wajib ini contohnya gaji. Ya. Ya, gaji. Itu harus disediakan di bulan yang cukup. Nah, kalau belanja mengikat, ya misalnya utang dengan pihak ketiga yang ada dasar perjanjiannya, itu belanja yang mengikat karena didasarkan pada hukum perikatan. Terjadi kontrak ya, tertulis. Yang ketiga adalah, untuk mendesak itu adalah, hal-hal yang di luar kemampuan prediksi pemerintah. Contohnya misalnya adanya perintah undang-undang lebih tinggi atau kebijakan dari pemerintah pusat. Misalnya gaji 13, gaji 14, gaji 15, dan selanjutnya. Prinsipnya ada perintah dari pemerintah pusat atau undang-undang kebijakan nasional yang mengharuskan pembebanannya pada APBD, tapi di APBD belum tersedia. Itu namanya hal yang mendesak. Itu boleh gubernur melakukan itu. Itu pengecualiannya. Ya. Untuk 2 hal tadi, darurat dan mendesak. Tapi kriteria itu harus diatur di dalam peraturan daerah. Di peraturan daerah nomor 1 sudah diatur. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau pergeseran ini hanya untuk membangun rumah dinas jabatan gubernur, tidak masuk kriteria darurat dan tidak masuk kriteria mendesak. Karena dia bukan bencana alam, bukan dalam rangka pencarian orang, dan dia bukan prasarana perkantoran. Ya. Itu artinya ketika kebijakan itu terkait dengan pelaksanaan proyek atau program itu dengan menggunakan atau status swakelola, itu jelas-jelas menyalahi. Jelas, karena di alasan swakelola itu kan salah satunya kan hal yang mendesak kan. Ya. Kriteria mendesak itu diatur di mana? Ya. Harus rujukannya pada anggaran, karena swakelola itu bersumber pada APBD kan. Nah, kegiatan yang dibiayai dan dikelola secara swakelola dengan alasan mendesak harus menggunakan kriteria mendesak yang diatur dalam Perda itu. Nah, cuman sayangnya tadi, di Perda itu huruf D-nya itu tidak memenuhi asas pembentukan perundang-undangan. Baca di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang asas pembentukan peraturan perundangan. Termasuk Perda kan? Termasuk Pergub. Itu terikat dengan asas itu. Tapi baca terkait dengan swakelola, ada aspek yang menjadi pertimbangan dilakukan. Ya. Misalkan, ketika proyek itu telah ditawarkan kepada masyarakat dan kemudian tidak ada yang menawarkan, maka itu bisa dilakukan. Satu, yang kedua, masyarakat tidak menawarkan proyek untuk mengerjakan itu karena ada aspek-aspek yang memang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan atau kontraktor. Sehingga itu pemerintah mengambil kebijakan namanya swakelola. Atau juga ada yang proyek itu berisiko tinggi. Jadi teknologi berisiko tinggi. Sehingga memang masyarakat tidak mampu melakukannya dan masyarakat pemerintah bisa melakukannya dengan swakelola. Prinsipnya swakelola itu dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya memiliki karakteristik tersendiri dan spesifik sifatnya. Ya, itu bisa dilakukan melalui swakelola. Ya, ada 4 model kan swakelola itu. Nah, saya kira itu soal teknik. Jadi swakelola itu hanya bisa dilakukan untuk hal-hal yang
spesifik dan memiliki karakteristik tersendiri seperti yang disebut oleh Bang Cimo tadi, misalnya beresiko tinggi dan tidak ada satupun pelaksana di daerah yang saat ini tersedia. Nah, sehingga kalau kita menempuh prosedur lelang, ya, kemudian dilakukan seperti mana layaknya, maka proyek itu bisa tertunda. Sementara kegiatan ini bersifat mendesak. Artinya syaratnya penawar Ya. Kemudian atau tidak perusahaan tidak bisa melakukan penawaran, ya kan? Ya, atau sudah Bagaimana dilakukan. lelang, tapi tidak lakukan Ya. apa namanya lelang. Ya, Kan syaratnya harus dilelang dulu. mekanismenya Ya. Kita jalan. tahu bahwa masyarakat tidak berminat atau Ya, tidak bisa. itu kan bentuk kedua. Ya, Kalau yang pertama memang bisa langsung soal kelola terkecuali hal-hal yang sifatnya spesifik. spesifik. Contoh misalnya pembuatan film, Ya. ya, produksi senjata, ya. Itu kan tidak semua orang bisa melakukan itu, tidak sembarangan pihak bisa melakukan itu. Atau pengiriman senjata, taruhlah. Atau pengiriman bahan-bahan berbahaya. Berbahaya. Itu memang harus orang betul-betul yang terakreditasi, ya, kemudian memiliki spesifikasi tertentu. Nah, itu hal-hal yang bisa langsung diswakelola. Tetapi kalau misalnya tidak ada kriteria itu yang mengena, maka wajib dilakukan tender terlebih dahulu. Nanti setelah diajukan tender berulang kali, ternyata tidak ada pesertanya. Nah, pemerintah untuk menyelamatkan program ini harus jalan kan program prioritas, maka harus segera kebijakan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau itu prioritas, kenapa ditempuh melalui pergeseran? Ya, Program prioritas itu kan sudah ditetapkan sebelum APBD induk itu dibahas. Begitu selesai RKPD, masuk penyusunan KUAP, KUA, dan PPAS, disitulah program-program prioritas itu diputuskan. Dan itu diputuskan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu menggeser program dan kegiatan, itu harus dengan persetujuan DPR, harus diperda. ya, Karena ini bukan izin objek, ini pada level kebijakan dan program prioritas. Kalau itu yang dirubah, ya, dari tidak ada menjadi ada atau ada dikurangi, kemudian ada dihilangkan sama sekali, itu harus persetujuan DPRD, Pak. Makanya harus tetap melalui APBD perubahan. Nah, sekarang cobalah kita ambil yang spesifik. Tadi sudah disebutkan pembangunan rumah dinas jabatan gubernur. Kalau bicara mendesak, sudah jelas tidak mendesak. Tidak. Masih bisa menunggu APBD perubahan. bicara bencana dan non alam dan Kalau bicara darurat kan cuma 3 tadi. Bencana alam, termasuk bencana sosial tentunya. Yang kedua, pencarian orang, rescue. Ya, itu. Karena itu hal yang tidak bisa ditunda. ya, Ya. Nah, rescue ini menyangkut dengan keselamatan jiwa, jadi harus cepat. Nah, yang ketiga, lebih cepat. ya, yang ketiga rusaknya prasarana yang dapat menghambat pelayanan publik. Jadi maksudkan itu terutama adalah gedung perkantoran Ya, atau prasarana-prasarana umum yang merupakan kebutuhan masyarakat seperti pasar, misalnya terjadi kebakaran, pasar Sakit. segera di rumah sakit. Itu fasilitas pelayanan umum yang bisa terhambat, terganggu. Ya, itu bisa. Itu kriteria darurat namanya. Di luar 3 ini namanya kriteria mendesak. Ya, mendesak tadi. Yang pertama, terjadi kerusakan pada fasilitas layanan dasar, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Yang kedua adalah belanja wajib dan belanja mengikat. Ya. Misalnya TPP, ternyata dianggarkan belum cukup. ya, Karena belanja wajib itu definisinya adalah belanja yang harus disediakan dalam jumlah yang cukup selama 1 tahun. Ternyata honor guru, biaya honorer atau biaya itu guru honor itu atau gaji atau tunjangan tambahan penghasilan pegawai negeri itu atau TPP atau tukin itu ternyata baru untuk 8 bulan. Ya wajib disediakan, tambah harus, itu namanya belanja wajib. Belanja mengikat, belanja yang sifatnya mengikat karena ada perjanjian, yaitu utang, biasanya utang jangka pendek pada pihak ketiga. Ada proyek yang sudah selesai dikerjakan tapi belum terbayar termin terakhirnya, ya. Itu masuk belanja mengikat, itu wajib. Termasuk utang dana bagi hasil kepada kabupaten kota. Yang hari ini kan anehnya kan hanya dibayar baru kedua kabupaten, itu Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat. Ya. Ini gubernur harus tahu bahwa itu bukan kebijakan, itu perintah undang-undang dan itu adalah hak yang timbul karena undang-undang. Jadi pemerintah provinsi itu hanya wajib salur sebenarnya. Dia wajib pungut sekaligus wajib salur. Setelah dia pungut, wajib dia salurkan tanpa ada alasan. Gitu. Nah, kalau dia terkendala karena gangguan cash flow dan sebagainya, dia akui utang jangka pendek. Itu artinya pada tahun berikut sudah harus diselesaikan. Dianggarkan dalam belanja utang, kemudian dibayarkan pada APBD tahun berkenaan itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang itu belanja wajib. Yang ketiga adalah
belanja yang dikeluarkan itu di luar prediksi dan kemampuan pemerintah untuk memperkirakannya. Contoh misalnya ada kebijakan-kebijakan perundang-undangan yang baru, amanat perundang-undangan baru yang membebani APBD, atau kebijakan-kebijakan nasional yang baru yang membebani APBD. Nah, saya contohkan tadi misalnya ada untuk gaji 13 ke gaji 14 atau gaji 15. Nah, itu hal seperti itu. Kalau mau itu sudah jadi kebijakan pemerintah pusat, ya itu akan membebani APBD. Itu bisa. Nah, sampai 3 hal ini saja. Tapi sayangnya dia buat pasal karet di huruf D-nya, yaitu kegiatan lain ya yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan daerah. Ini kan pasal karet. Tidak ada kepastian hukum. Nah, kalau kepastian hukum itu adalah salah satu asas pembentukan peraturan perundangan. Setiap peraturan perundangan termasuk perda, termasuk pergub yang kita bentuk harus menjamin adanya kepastian hukum. Jadi harus jelas di mana kegiatan yang ditunda yang merugikan daerah itu apa. Nah, sekarang kita coba lihat. Andai kata rumah dinas jabatan gubernur itu dibangun setelah nanti APBDP, apa menunggu APBDP itu akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi daerah? Ya. Justru kalau tidak disegerakan pembayaran utang DBH dan utang kepada pihak ketiga, justru itu lebih parah lagi. Jadi Ya. Kak Kais, APBD ini kan dia dokumen negara, dokumen daerah yang tentu melalui satu proses yang panjang. Karena di APBD itu di dalamnya itu ada program-program yang sudah direncanakan, Ya. melalui satu perencanaan yang matang, lalu ada alokasi anggarannya, dan dibahas oleh 2 lembaga yang berkompeten dalam hal ini, DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Lalu kemudian produknya itu dilegalkan dalam bentuk peraturan daerah. Nah, namun fakta yang kita lihat saat ini, bahwa ada kebijakan yang dilakukan, apakah ini melanggar aturan atau ini kesewenang-wenangan? Karena seorang kepala daerah itu, dia telah memiliki satu legitimasi politik. Ya. Dia terpilih melalui satu proses pemilihan yang demokratis atau tidak ya. Lalu kemudian dia diberikan wewenang. Tetapi wewenang yang dia miliki itu juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi yang KKI sudah jelaskan bahwa kebijakan atau diskresi itu bisa dilakukan apabila ada bencana alam dan Ya. bencana non alam, maupun ada Pencarian orang. ya kira-kira begitu. Lalu ada semacam belanja-belanja wajib yang harus Ya. dialokasikan. Karena kalau itu tidak dilakukan kebijakan, maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Ya. Nah, dalam konteks belanja untuk rehabilitasi rumah jabatan ini ya, saya kira kita semua bisa berasumsi, Ya. oh ini dia tidak masuk dalam kategori Ya. bencana atau kegiatan yang mendesak. Kira-kira begitu. Karena kalau tidak dilaksanakan juga tidak ada kerugian bagi daerah. Ya, Tidak ada kerugian bagi publik, masyarakat ya. Terus dari mana kita mengatakan itu mendesak? Nah, kalau dia tidak mendesak ya apalagi kenapa harus diswakelola? Ya, terkecuali tadi misalnya dibilang Cimbon, mereka sudah berupa menempuh tender, tapi kemudian tidak ada yang mendaftar lah kan. ya. Ah, itu silakan aja. Karena programnya basis. Dan kita tahu persis bahwa program itu tadinya tidak ada di dalam APBD. Nah, baru muncul setelah ada pergeseran. Nah, ini sudah lebih aneh lagi itu. Dan kebijakan swakelola terhadap rehabilitasi, baik rumah jabatan maupun gedung provinsi, saya berkeyakinan dan itu pasti akan menimbulkan problem hukum. Akan menimbulkan problem hukum jika ini berlanjut dan pekerjaan itu selesai. Karena swakelola jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan. Ya, kita masih lanjut sedikit lagi. KKI bersama dengan Bang Cimot ini. Begini, saya pernah ikuti di media juga. Kalau saya tidak salah itu di media TikTok. Ya. Pada saat itu Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley ini pernah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Ya. Isi konsultasi itu bahwa pergeseran anggaran itu tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.
Pada saat itu ya, Ya. sebagaimana isu yang berkembang di media saat ini. Lalu belakangan ini, DPRD kemudian ke Jakarta melakukan konsultasi lagi Iya. ke Kementerian Dalam Negeri. Hmm. Penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa pergeseran anggaran itu harus melibatkan DPRD. Jadi ada dua informasi yang sangat berbeda nih. Iya. Kira-kira menurut KKI Yes. dan Bang Cimo seperti apa? Ya, jadi begini ya. Jadi memang sikap yang terkesan ambigu ya dalam Ya. kalau kita lihat di video mengenai konsultasi gubernur dengan Dirjen BKD pada waktu itu. Menurut saya jawaban dari Dirjen, penjelasan Dirjen itu ngambang, Ya. ya. Jadi memang tidak dirumuskan secara jelas dan tegas di situ apa yang diamanatkan sebenarnya di dalam regulasi. Begini Bapak Is, penjelasan dari Kemendagri, apakah dalam TikTok itu kita langsung mendengar penjelasan itu atau kemudian itu hasil penjelasan yang dikeluarkan oleh Shirley? Tidak, Kalau langsung. Oh langsung. Langsung. Jadi kan dia menanyakan langsung dalam video itu, saya juga menyaksikan itu. Hmm. Nah, Pak Dirjen mengatakan, ya sekarang ini kepala daerah Oh iya. diberi kewenangan besar. Iya betul. Dia harusnya tak menambahkan sepanjang itu hanya pergeseran pada objek, rincian objek dan subrincian objek sesuai dengan Permendagri dong. Ya, ya, Ya. Nah, kan Permendagri 77 menjelaskan itu juga. Ya. Nah, masa seorang Dirjen melawan Mendagri? Ya. Ya. Ini produk hukum yang ditandatangani oleh Menteri dan nama produknya Peraturan Menteri Dalam Negeri, bukan Peraturan Dirjen. Dirjen itu di bawah Menteri. Iya, iya, Ya. Nah, bagaimana penjelasan seorang Dirjen bisa bertentangan dengan amanat dari Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah yang ditandatangani Presiden? Ini kan aneh. Nah, menurut saya penjelasan Dirjen itu bukan sengaja salah. Dia menyampaikan itu, cuman tidak tuntas. Harusnya dia lebih tuntaskan bahwa yang ibu bisa geser itu tanpa persetujuan DPR itu sepanjang itu hanya untuk pergeseran antara objek atau rincian objek atau subrincian objek. Kalau ibu menggeser antara program kegiatan atau menggeser antara OPD, ibu tetap harus menunggu. Perintah efisiensi itu hanya memangkas anggaran-anggaran yang tidak terlalu diperlukan pada kegiatan yang tidak terlalu prioritas untuk digeser. Artinya hanya ada penambahan program baru. Ya. Program baru memang harus ada. Tetapi itu program itu yang digeser dari anggaran ini masuk itu ke program yang sifatnya prioritas. Kalau yang belum prioritas juga ya menunggu APBDP lah. Bukan berarti program itu tidak boleh. Boleh tapi harus dilakukan sesuai dengan waktu dan tempatnya. Ya. Nah, saat ini bukan hal yang tepat untuk seperti misalnya untuk pergeseran untuk merehab rumah kediaman gubernur, ya kan? Nah, contoh misalnya kemarin dia bilang ada satu lagi pendidikan gratis. Saya juga tidak setuju dengan bahasa itu, kebijakan itu. Karena ini kebijakan yang memang kelihatan populis ya. Jadi memang sepertinya disambut luas dan terbuka oleh masyarakat sebagai suatu hal yang positif. Saya katakan itu positif, ya. Tetapi apa itu menjawab masalah? Itu juga jadi pertanyaan. Ini harus dikonsultasikan dengan DPRD sebagai mitra dalam menyusun kebijakan. Pertanyaannya, apakah dengan pendidikan gratis dan pengobatan gratis serentak itu akan mendongkrak angka IPM? Belum tentu. Kenapa? Karena problem pendidikan itu permasalahannya bukan di soal pembiayaan. Nah, selama ini memang kalau kita melihat tidak ada pungutan, tidak ada bayar tuh SPP, tidak ada selama ini. Di periode Ustadz Gani Kasuba itu hampir 10 tahun itu dia memerintah, tidak ada itu pendidikan yang kita pungut biaya. Yang dipungut biaya itu komite itu bukan kebijakan pemerintah daerah. Ya. Itu bentuk partisipasi masyarakat melalui orang tuanya. Bahwa nanti kemudian dalam pelaksanaannya faktanya ada tekanan-tekanan dari eksekutif, dari kepala sekolah misalnya, itu persoalan lain. Ya, no? Kebijakan kepala sekolah kan kebijakan tertutup. Tekanan-tekanan seperti itu kan biasanya dilakukan secara tertutup. Tidak menjadi sebuah kebijakan terbuka. Itu kesepakatan bersama. Bukan kebijakan publik. Dan itu bentuk partisipasi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa adil? Ya, apa adil kalau kemudian seluruh sekolah disamaratakan untuk dibebaskan biaya uang komite diganti ditanggulangi melalui APBD. Kalau APBD mau tanggulangi, kalau mau bicara rasa keadilan sesuai dengan fungsi distribusi dari APBD, cukup daerah-daerah yang
masyarakat tingkat ekonominya rendah. Ya. Itu. Tapi apa pemerintah punya data itu? Iya kan? Data kemiskinan dari BPS sendiri tidak ada data by name by address nggak ada. Jadi kita bilang ada, jadi orang miskin di Maluku Utara itu seperti kabut. Jadi saya pernah waktu masih di Komisi 2, saya berkunjung ke BPS Provinsi Maluku Utara. Saya pernah tanyakan, yang Anda rilis dalam oleh BPS mengenai berita resmi statistik tentang angka kemiskinan per semester itu setiap tahun, ada nggak datanya by name by address? BPS bilang mereka nggak punya. Lantas sekarang kalau kita katakan sesuai dengan data kita convert dapat 90.000 lebih penduduk miskin Maluku Utara. Terus kita siapkan paket bantuan untuk 90.000 orang ini. Mau kita bagikan ke siapa? Kita nggak ada data. Kalau tidak ada data by name by address. Lokus dan dia. Ya. Itu artinya saya potong. Kebijakan seperti ini yang tidak berbasis data, ya kan, dapat disimpulkan bahwa ini kebijakan ini semata-mata pencitraan, terpiring daripada hal yang memang syarat dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan hanya dapat dikatakan demikian jika seperti yang dikatakan oleh Pak Cak, harus ada data. Pemberlakuan bantuan itu tidak sama di setiap semua orang begitu. Ya, karena misalnya di kota, ini kan juga kita harus objektif melihat. Banyak orang tua, mungkin di atas 70% orang tua itu mampu. Sehingga ditambahkan dengan partisipasi dia untuk uang komite, mungkin tidak menjadi beban. Ya. Nah, ini juga harus menjadi catatan pemerintah. Selama ini juga pemerintah tidak memiliki standar pengelolaan, sehingga tidak bisa memproyeksikan berapa seharusnya standar untuk biaya operasional sekolah. Ya. Oke, dana bos dari pusat itu kalau tidak salah 1.400.000 per siswa. Kalau kemudian dalam hitungan kita, karena kita sudah punya standar pendidikan, ya, dari standar kompetensi sekian, kemudian standar penilaiannya ini, maka standar untuk pengelolaannya seperti ini. Nah, kalau standar pengelolaan seperti ini, konsekuensi anggarannya berapa? Nah, dari dana bos pusat berapa? Dari dana bos daerah berapa di jumlah? Masih kurang? Ya mau tidak mau komite sekolah harus ada partisipasi masyarakat dong. Nah, kalau kita melihat ini, maka perbandingan antara daerah-daerah perkotaan dengan tingkat penghasilan masyarakat yang relatif lebih tinggi, itu berbeda dengan yang di desa-desa yang terpencil, yang masyarakat notabene-nya adalah petani. Dan angka BPS mengkonfirmasi sebaran angka kemiskinan itu lebih banyak di wilayah pedesaan ketimbang di wilayah perkotaan. Meskipun di perkotaan itu tingkat pengangguran lebih tinggi, ini bentuk anomali ya dalam. Anomali. Tetapi ini fakta. Hasil survei, ini hasil survei, jadi memang pasti tidak ada data by name by address. Bahwa kemiskinan itu terjadi lebih banyak di wilayah pedesaan. Artinya sekolah-sekolah yang jauh dari kawasan perkotaan itulah yang harus Anda prioritas untuk membebaskan. Itu artinya tidak semua. Dan tidak boleh itu diperlakukan untuk daerah kota. Daerah kota harus pengecualian pada siswa tertentu. Siswa dengan keterangan resmi dari pemerintah kelurahan desa misalnya, sebagai masyarakat yang tidak mampu. Itu yang kemudian Anda tanggulangi. Kalau seperti ini kan tidak terukur. Jadi jangan sampai uangnya untuk sekian ribu orang. Ya. Masyarakat yang kurang mampu yang akan dibebaskan, dibiayai oleh APBD. Apa betul? Ujung-ujungnya ini kan dihabiskan oleh sekolah. Iya. Nah, terus sekolah menggunakan biaya operasional itu untuk apa saja? Itu tidak pernah distandarisasi. Itu. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Gubernur itu harusnya ketika dia dilantik selesai itu, dia harus mengevaluasi apa kebijakan kita yang baik, mana yang kurang baik, mana yang sudah jalan, mana yang tidak jalan maksimal. Kemudian siapa saja aparatur yang masih bisa kita andalkan, mana yang sudah sama sekali tidak bisa kita andalkan. Contoh, masalah pemerintahan paling utama ini kan masalah keuangan. Ya. Tapi kemudian tidak ada evaluasi dan tidak ada perbaikan pada instansi pengelola keuangan daerah. Dalam hal ini SKPKD-nya. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah itu tidak ada perbaikan kinerja. Kalau ada perbaikan kinerja, pertama paling tidak dimulai dengan pergantian atau pergeseran aparaturnya. Kalau tidak mau geser, minimal ada peringatan. Kan sudah jelas masalahnya. Dan cara bertanya Ibu Sherly, kalau saya amati dalam proses konsultasi dengan Dirjen BKD, sudah bisa memastikan bahwa dia tidak menguasai secara mendalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Karena itu dia tidak akan berani berbicara di mana letak permasalahan. Itu saya pastikan itu. Nah, karena itu saya ingin menghimbau juga ke Gubernur Sherly supaya jangan libatkan orang yang hanya bisa memberikan lip service, bikin surga telinga, ini begini, ini begitu, dengan pendekatan
psikologi sebagai tim sukses. Karena nanti dia tidak objektif. Ya. Nah, jadi saya melihat beberapa hal Serli dalam merumuskan kebijakannya terlalu terburu-buru. Padahal kalau dia lebih tenang sedikit dan dia mau mendengarkan pendapat-pendapat dari pihak-pihak yang betul-betul menguasai permasalahan dan mampu memberikan solusi secara konseptual, mungkin pemerintahan ini akan berjalan lebih bagus. Ya, saya lihat dalam 100 hari kinerja ini kan hanya satu yang mutlak sudah dilakukan, yaitu RPJMD, rancangan awal sudah jalan. Itu pun udah terlalu bergerak, terlalu jauh. Ya, harusnya kan di bulan April itu sudah selesai, tapi kan baru jalan bulan Mei. Konsultasi publiknya baru dijelaskan. Berarti kalau konsultasi publik ini dilakukan setelah musrenbang, keliru juga. Ya. Itu keliru juga. Musrenbang RPJMD harus setelah rancangan awal itu disiapkan. Itu. Ranwal itu baru dimusrenbangkan setelah ada konsultasi publik, jangan dibalik. Ini saya dengar baru 2 hari lalu KLHS. Ya. Padahal KLHS itu menjadi syarat untuk menyusun dokumen RPJMD. Bagaimana dokumen RPJMD sudah disosialisasikan, baru KLHS-nya menyusul. Nah, siapa yang mendrive ini? Saya dengar orang dekat Ibu Serli juga adalah mantan seorang kepala Bapeda di salah satu kabupaten. Kalau orang seperti ini punya cara memberikan kontribusi pikiran seperti ini, waduh sayang sekali Ibu Serli menghabiskan energi untuk hal-hal yang merugikan daerah. Oke, Kakak Is. Iya. Bang Cimot, ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi kebijakan bantuan kepada sekolah itu saya merasa aneh. Jadi saya melihat Ibu Serli ini tidak memahami, tidak membaca ini peraturan Menti terkait dengan komite sekolah. Kan begitu. Jadi komite sekolah itu tahun 2013 dan kemudian terakhir ini 2016. Itu ada fungsi daripada komite. Dalam ini adalah secara umum dia membantu sekolah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya, kualitas output daripada siswa, ya kan? Kemudian kedua penyiapan fasilitas sekolah dan lain sebagainya. Karena itu kemudian bantuan itu memang harus memiliki prinsip keadilan. Begitu. Saya contohkan begini. Di kota-kota SMP maupun SMA itu kan ada rasio jumlah siswa dan jumlah kelas. Jumlah guru bidang studi dan jumlah siswa. Ini beda. Tidak merata. Nah, karena itu kalau jumlah kelasnya atau jumlah siswa banyak, atau jumlah kelasnya banyak, kemudian jumlah guru bidang studi terbatas, maka guru itu terbeban dia dengan apa? Beban jam kerja atau jam mengajar. Nah, kalau menurut undang-undang dia dibatasi, bahwa guru hanya mengajar pada batas sekian jam, tapi kemudian jumlah kelasnya banyak, itu artinya dia diberikan beban jam kerja. Pertanyaannya, ada penambahan jam mengajar. Jam mengajar, itu siapa yang biayai? Kan begitu. Nah, kalau di sekolah-sekolah di perkotaan itu banyak, bagaimana membiayai mereka? Dari aspek penambahan jam mengajar. Karena itu disamaratakan dengan setiap siswa 50.000 dan lain seperti apa, itu tidak adil. Belum saja kebutuhan sekolah. Jadi BOS itu kan standar, tetapi di masing-masing sekolah ini kan beda-beda kebutuhannya. Karena itu untuk memenuhi, jadi kepala sekolah membuat program disesuaikan dengan BOS. Jika ada program yang kemudian tidak dapat dibiayai oleh BOS, maka itu menjadi tanggung jawab komite. Ya. Itu menjadi tanggung komite. Karena itu kemudian komite harus mencari cara untuk bagaimana mendapatkan dana untuk membiayai program yang tidak bisa dibiayai oleh BOS itu sendiri. BOS itu sendiri. Saya ini mantan ketua komite sekolah. Iya. Karena itu memang saya tahu persis bagaimana kemudian fungsi tugas tanggung jawab daripada komite untuk membantu sekolah dalam proses belajar mengajar itu. Jadi hal keliru kemudian Serli membantu yang dilabelkan dengan istilah apa namanya itu? Pendidikan gratis. Pendidikan gratis mengganti daripada uang komite, tidak berbasis data, itu sangat disayangkan. Dengan demikian bahwa kebijakan ini tidak berdasar pada data dan memang abal-abal. Sangat naif kan kalau kemudian kebijakan itu dikeluarkan
dia tidak berdasar pada sistem atau ketentuan yang berlaku. Saya Ya. kira demikian. Malah kalau mau dilihat partisipasi murni dari orang tua ya. Memang tidak semua orang tua murid, ada orang tua yang tidak mampu biasanya ditalangi oleh mereka yang punya kemampuan lebih. Ya. Itu biasa seperti itu. Dan misalnya distandarisasi per orang tua murid itu per siswa 500.000 misalnya sebulan. Tapi ada orang tua yang tidak sanggup, dia hanya sanggup 200.000, ya 300.000 bisa ditalangi oleh anggota komite lain yang memiliki lebih. Nah, itulah bentuk-bentuk partisipasi sosial yang sebenarnya ini Ibu Serli harus mengerti bahwa dalam pola-pola hubungan sosial itu hal-hal seperti ini tidak bisa kita batasi dan tidak boleh kita larang. Itu dia berkembang sesuai dengan perkembangan norma dan nilai dalam sebuah sistem sosial. Ya ini harus belajar sosiologi lagi nih Bu kita ini. Kalau kemarin syarat memperlakukan ujian nasional yang berbasis komputer, kan tidak semua sekolah SMP mau SMA itu yang Punya punya fasilitas itu. Iya. Karena itu kemudian komite punya tugas dari mana uang itu ya bisa meminta partisipasi Ya. daripada orang tua siswa. Nah, Iya. permintaan bantuan itu tidak sama rata karena itu berdasarkan kemampuan orang tua dengan sukarela. Ya. Dan kebutuhan masing-masing sekolah ya. Ya, begitu. Jadi itulah saya bilang tadi, kalau kita memiliki standar penyelenggaraan pendidikan di provinsi, standar regional ya kita punya, maka kita akan tahu, oh ini kebutuhannya sekian, tapi yang bisa disuplai oleh pemerintah segini, maka partisipasi ini dari masyarakat. Jadi inti dari partisipasi masyarakat dalam bentuk uang komite, itu sebenarnya membantu sekolah untuk memenuhi standar pembiayaan untuk kegiatan operasional sekolah. Iya. Nah, itu berarti untuk memenuhi standar pengelolaan, bayaran listrik, pengecetan sekolah, karena tidak sebuah proyek ini bisa merata di seluruh sekolah, Betul. kan gitu. SMA dan SMK. Ini belum lagi kita bicara kurikulum, bicara isinya. Iya, iya, iya. Begitu juga tadi guru. Soal tadi disebut oleh Bang Cimot. Ada perbedaan penyebaran. Dulu di masa saya masih pimpinan DPR, saya udah panggil Ketua Komisi 4, kemudian kita rapat dengan Dinas Pendidikan. Saya harus bikin pemetaan ulang. Karena ada guru bidang studi tertentu numpuk di sekolah-sekolah di perkotaan. Iya. Sementara sekolah-sekolah yang di wilayah jauh, di pedesaan jauh dari pusat-pusat ibu kota, itu kekurangan guru bidang studi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak pernah standarisasi. Ya. Jadi ada sekolah kelebihan guru, itu tidak pernah dimonitor. Jadi pertanyaannya sekian lama ini, Dinas Pendidikan itu kerja apaan? Nah, tiba-tiba sekarang solusinya seolah-olah itu solusi paling hebat adalah dengan memberikan sekolah gratis. Anda gratiskan anak-anak sekolah di sekolah yang tidak memiliki mutu karena tidak memiliki standar pendidikan. Itu sama saja dengan membunuh masa depan anak-anak kita. Itu. Jadi kuncinya bukan soal dia gratis atau tidak. Ya, saya ini dulu orang tua anggota ABRI. Ibu saya, bapak saya anggota ABRI. Ibu saya PNS, gajinya mau berapa? Saya disekolahkan di sekolah Katolik karena mengejar mutu. Padahal saya seorang Muslim. Orang tua saya, kakek saya terutama, minta saya disekolahkan pada sekolah itu meskipun SPP-nya mahal. Jadi orang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, ya, orang tidak peduli berapa uang, karena investasi pendidikan itu investasi jangka panjang. Nah, dan sepanjang masyarakat masih punya pemikiran-pemikiran, sifat, sikap, dan keinginan-keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan ini, saya kira pemerintah harus bersyukuri itu. Bahwa masyarakat masih peduli, sehingga pemerintah cukup menjadi fasilitator. Kenapa pemerintah mau? Jadi saya melihat ini memang berbau politis, karena memang kebijakan-kebijakan populis itu biasanya aroma-aroma politisnya kuat sekali untuk pencitraan supaya ke depan masih didukung. Itu biasa. Nah, tetapi kan kita membangun daerah itu kan tidak cukup dengan sekadar retorika dan pencitraan kan. Ya, kita butuh langkah-langkah konkret yang efektif. Jadi itu saya menghimbau kepada pemerintah daerah supaya lebih efektif. Ya, pertama dia harus bangun komunikasi dulu di internal pemerintahan antara dia dengan DPRD sendiri. Ini kalau gubernur jalan sendiri-sendiri, kemudian DPRD-nya sendiri-sendiri, kemudian di satu titik nanti berantem, wah itu repot. Nah, begitu juga teman-teman DPRD, saya minta harus proaktif. Jangan menunggu ada tekanan masyarakat. Anda harus punya kepekaan terhadap situasi dan kondisi. Begitu melihat situasi dan kondisi ini memerlukan langkah-langkah sikap politik Anda, lakukanlah. Karena ada banyak instrumen yang Anda miliki melalui tatib. Bisa, Anda sudah diberi hak oleh undang-undang
bisa menggunakan hak Anda melakukan interpelasi, bisa melakukan angket, bahkan bisa menyatakan pendapat. Nah, kenapa mekanisme itu tidak terbentuk? Saya berapa kali melihat juga ada berapa anggota DPRD, tayangan TikTok maupun ini, itu memuji-muji gubernur. Saya rasa tidak ada salahnya Anda memuji, tapi Anda juga harus subjektif mengungkap ada sisi-sisi lemahnya yang ada di mana supaya itu menjadi catatan bagi pemerintah daerah memperbaiki kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak tepat. Ya, itu. Kalau dibilang efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden, jelas efisien dan efektif itu salah satu asas penyusunan APBD. Nah, tapi bagaimana cara mencapai tingkat efisiensi? Itulah yang harus dijabarkan ke dalam kebijakan teknis di daerah. Gitu. Nah, ini sepertinya gubernur harus banyak diskusi dan banyak belajar. Baik, KKIS kita sudah di penghujung ini. Saya mau tanya terakhir nih, Ya. KKIS. KKIS ini kan mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Diskusi ini kan kita bahas soal kinerja, bahas soal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun DPRD. Apa yang sudah dilakukan KKIS kaitan dengan kemitraan antara DPRD dengan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur ya, pada saat KKIS masih menjabat? Siap, banyaklah. Dulu, saya kasih tahu ya. Ketika BPS merilis data, saya kasih contoh ya. Merilis data, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 ya, dan 2015. Ada dua kelompok pengeluaran dan kelompok barang yang menjadi penyumbang terbesar inflasi, yang share-nya tinggi. Ya. Itu kelompok makanan dan biaya pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Itu sangat mahal. Dan itu yang menyumbang inflasi terbesar di Maluku Utara pada saat itu. Nah, setelah kita cek lagi, jadi memang pengkayaan informasi dan data itu penting bagi anggota DPRD. Karena saya sadar betul, Ibu Serli sebenarnya nggak jauh beda dengan AGK. Orang yang tidak memiliki basic di pemerintahan yang kuat. Ya, latar belakang dari sisi keilmuan maupun pengalaman praktis, itu tidak ada di backup dari sisi itu. Sehingga kalaupun muncul kelemahan ya kita maklumi. Nah, justru itu kita ini berperan memberi masukan. Tapi kalau itu dianggap sebagai kritikan yang dianggap destruktif, ya tidak apa-apa. Yang penting kan kita menyampaikan. Orang mengkritik itu kan tidak harus dengan cara yang Baca semestinya, dia tidak bisa salah. ya. Kenapa? Di pemerintahan itu kan ada staf ahli, ada staf khusus. Mestinya kan mereka itu diminta pertimbangan. Ya, justru itu saya mau sampaikan. Terkesan gubernur kita ini one man show. Mau mengambil alih seluruhnya. Itu saya bilang manusia siapapun tidak akan sanggup melakukan itu. Ya. KKIS, kalau one man show masih baik, tapi kalau Superman mana itu? Nah, apalagi merasa Superman itu yang paling parah. Superiority kompleks. Jadi Super team ya? ya. Jadi saya mau bilang begini. Pengalaman saya waktu dengan AGK dulu nggak jauh beda dengan ini. Mereka karena basicnya tidak terlalu kuat di pemerintahan, ya kita kan berperan memberi masukan. Dan itu kami waktu itu DPR di AGK itu meskipun terkesan agak cuek, tapi dia selalu membuka ruang-ruang itu. Bahwa kemudian nanti kita menyampaikan pesan, ada yang dia pakai, ada yang dia tidak pakai, itu persoalan lain. Tapi dia selalu membuka ruang. Dan tidak ada upaya untuk mencari pembenaran dengan alasan apapun untuk tidak berkonsultasi dengan DPR. Ya, DPR itu mitra undang-undang yang menyebutkan. Dan memang itu sistem tata pemerintahan kita seperti itu. Nah, ini harus dipahami, dia tidak bisa menghindari itu karena itu amanat perundang-undangan. Menghindari DPR itu sama saja melanggar undang-undang. Ya, menghindari berkonsultasi dengan DPR. Nah. Jadi, di masa saya itu, kita setelah melihat biaya pendidikan yang menjadi penyumbang, ternyata biaya pendidikan dimaksud itu biaya pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi. Sementara pendidikan tinggi tidak menjadi kewenangan provinsi. Betul. Nah, waktu itu kami masukkan anggaran itu diprotes sama Mendagri. Dia evaluasi itu disalahkan, ini harus dicoret. Kita berikan argumentasi, Pak, betul, kewenangan mengelola universitas, terutama Universitas Hairun, itulah kewenangan pemerintah. Universitas swasta juga seperti itu. Tetapi yang memanfaatkan fasilitas pendidikan tinggi ini, mau di swasta ataupun negeri, adalah rakyat Maluku Utara, Pak. Rakyatnya Pak Gubernur. Waktu itu Gubernur AGK ya. Jadi apa salahnya kalau kami meringankan? Nah, ditanya oleh Mendagri,
dari pihak bukan dalam negeri ditanya oleh Pak Dirjen waktu itu, kalau saya tidak salah Pak Rendo Nizar Ya. masih menjabat sebagai Dirjen BHKD. Sekda kita waktu itu masih Pak Majid. Ya. Kita di ruangan Indonesia, saya, Ibu Ketua DPR, Ibu Alin Mus, kemudian Pak Ikram dan Pak Zulkifli, pimpinan DPR. Kami, ya, Kermaris ya. Kami berkonsultasi. Ya sedangkan Kermaris sekarang kan tim Shirley. Pak Zulkifli itu timnya MK. Saya waktu itu timnya Haji Bur, tapi saya sekarang timnya Pak Sultan. Iya. Nah, Ibu Alin kan tim Aliong Mus. Jadi tetap terdistribusi. Iya. Empat paslon ini juga. Sama yang lalu. Iya. Saya waktu itu di Haji Bur, Pak Zulkifli ke Muhammad Kasuba dengan Pak Majid, Ikram pendukungnya AGK, kemudian Ibu Alin kan pendukungnya AHM. Nah, itu kita 4 unsur pimpinan itu. Nah, kita saat konsultasi di Kemendagri, saya jelaskan ke Pak Dirjen, memang betul Pak Dirjen, dari sisi kewenangan pemerintah Kemendagri tidak keliru, sudah tepat itu. Tetapi ada alasan daerah Pak, yang harus dipertimbangkan pula oleh pemerintah pusat. Ya, kan tidak ada larangan juga, ya. Kalau misalnya alasan kami ini tidak mendasar, silakan Pak. Tapi ini izinkan saya jelaskan. Kita buka, ini data Pak. Biaya pendidikan kita di sini mahal. Kalaupun mau cari biaya pendidikan lebih murah, ada juga yang mungkin sama dengan, tapi mereka kemudian dapat tambahan biaya hidup. Dan hidup di negeri orang dengan biaya sebesar itu jauh lebih berat. Nah, kalau di sini nggak ada duit untuk buat makan, masih bisa keluarga, masih ada yang kita kenal. Kalau saya kuliah di Jakarta, mau nyari siapa Pak? Mau minta makan sama siapa? Jadi gembel kita di Jakarta. Nah, itulah yang saya jelaskan ke Pak Dirjen. Jadi kami menghadirkan ini supaya mahasiswa itu tidak dipungut biaya yang mahal. Dan apa yang Anda tahu? Setahun kemudian, angka inflasi memang belum turun drastis. Tetapi sektor pendidikan sebagai penyumbang inflasi tidak lagi tercatat sebagai sektor penyumbang inflasi. Kenapa? Karena biaya pendidikan dianggap sudah relatif rendah. Kenapa? Beasiswa yang kami kasih, program beasiswa itu kepada mahasiswa, dia membayar ke perguruan tinggi. Ya, dia membayar ke perguruan tinggi dari biaya, terutama perguruan tinggi swasta. Dari biaya itulah mereka membiayai seluruh kegiatan operasional kampus, sehingga perkuliahan berjalan normal. Itu yang kita lakukan. Itu program 100 miliar, Pak. 50 miliar itu khusus untuk pembangunan, membantu sarana prasarana yang masih kurang di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. 50 miliar kita alokasikan untuk beasiswa S1, S2, dan S3. Itu dalam bentuk hibah. Kalau untuk SMA SMK ya udah ada di dinasnya. Ya. Nah, itu. Nah, ketika kita jelaskan itu, Pak Dirjen, nah oke, kalau memang itu pertimbangannya, tolong bikin secara tertulis supaya kami bisa pertanggungjawabkan hasil evaluasi kami. Dan itu kemudian tidak menjadi masalah. Jadi kuncinya, kita memiliki konsep yang jelas enggak. Kalau yang sekarang ini, efeknya kemana? Jadi kebijakan yang dilakukan pada saat itu benar-benar menjawab problem yang dihadapi oleh rakyat. Iya. Bukan kemudian buat kebijakan Kita buat berdasarkan berpihak kepada kepentingan diri sendiri. Ya. Ya, misalnya rumah jabatan gubernur dan sebagainya. Iya. Kemudian kan tidak ada efek untuk menaikkan popularitas kita secara orang per orang. Ya. Dan itu tidak diinisiasi oleh gubernur, tapi diinisiasi oleh DPRD ke kementerian. Gubernur hanya bilang dia pengen punya program ini. Tapi kemudian yang berdiskusi dengan forum rektor, itu DPR, Pak. Saya didatangi oleh Pak Dr. Rida, mantan rektor Universitas Hairun. Waktu itu rektornya masih Pak Prof. Husen. Pak Rida waktu itu kalau tidak salah Warek 1. Nah, kemudian dari rektor umum ada Pak Kasman yang sekarang Wakil Bupati Maluku Utara. Sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Itu datang. Dan kita kumpulkan, ada yang dari STIMIK, dari Tidore, dari Sekolah Tinggi Pertanian di Halbar. Mereka membentuk forum rektor itu. Dan kita kumpul kemudian, kita sama-sama membicarakan kira-kira berapa alokasinya. Yang harus kita. Dan itu teralokasi. Bisa dibuktikan, silakan mengecek ke Unhair, pembangunan kampus Fakultas Kedokteran, itu hampir seluruhnya biaya dari PBD Provinsi Maluku Utara. Sekarang, dokter-dokter yang masuk sekolah bukan hanya dari Maluku Utara. Dari seluruh Indonesia. Pertanyaannya, kenapa pemerintah pusat nggak bantu? Terus kan kita bantu, dan itu manfaatnya ada. Sekarang berapa banyak orang Maluku Utara yang bisa sekolah di kedokteran? Termasuk anak saya juga kuliah di Fakultas Kedokteran. Kalau dia harus sekolah di Fakultas Kedokteran di luar, mungkin biaya pendidikannya mungkin relatif sama. Ya. Tapi kan dia harus kontrak. Biaya hidupnya Biaya hidupnya jadi tinggi. Nah, kita bikin di sini supaya menghadirkan pendidikan dengan biaya hidup yang rendah. Nah, sehingga biaya pendidikan waktu itu
dengan kebijakan itu tidak lagi menjadi penyumbang inflasi. Jadi terukur kebijakannya. Nah sekarang kalau pendidikan gratis seperti ini, implikasinya apa terhadap kehidupan sosial ekonomi? Ya, jangan mengarang bebas lah. Dunia ini dunia akademis. Ya, salah satu peran kontribusi Bapak Cak sebagai anggota DPR kepada daerah ya. Ya. Memang KKS tadi kami sampaikan itu, saya beberapa hari lalu di bawah podcast dengan mantan rektor Unhayar, Profesor Dr. Husenalti. Beliau menyampaikan bahwa pendirian Fakultas Kedokteran di Universitas Hairun Ternate itu kolaborasi antara kampus dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara Dan DPRD. bersama dengan DPRD. Bahkan ada kabupaten kota juga pada saat itu. Iya. Saya kira kita sudah di ujung. Sekali lagi terima kasih pada KKIS, kemudian Bang Cimot atas kesediaan waktu, kemudian bisa berbincang di podcast ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada pemirsa dan penonton Rahim Mulyani Channel yang mulai dari awal sampai dengan akhir mengikuti ini sampai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.